Baik, pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk mempresentasikan tentang perkembangan arsitektur modern awal. Kita lanjut masuk ke pengenalan tentang sejarah arsitektur modern. Pada awalnya arsitektur modern muncul sekitar tahun 1750-an di Eropa dengan beberapa ciri khas, yaitu munculnya arsitektur bergaya romantik klasisisme atau yang lebih dikenal dengan aliran neoklasik, serta adanya tata kota ideal dan rekayasa teknologi. Sebenarnya arsitektur modern baru muncul di Eropa sekitar tahun 1860-an setelah dibangunnya Crystal Palace sebagai suatu reaksi akibat ketidakpuasan akan gaya arsitektur klasik dan kombinasinya pada abad 18. Jadi memang kalau kita melihat di sini pada tahun 1750-an sampai 1860-an, rentan waktu ini banyak muncul aliran-aliran arsitektur yang bergaya baru atau lain. Jadi gaya atau aliran-aliran tersebut merupakan sebuah transisi di antara rentan waktu tersebut. Kemudian sedang di Amerika, gaya ini mulai muncul sekitar tahun 1880-an. Ini diakibatkan adanya berbagai macam gagasan baru. Salah satunya adalah adanya peran teknologi dalam perancangan bangunan, yaitu mulailah digunakan bahan-bahan baru seperti beton, besi, baja, kaca, dan sebagainya. Jadi penggunaan bahan-bahan baru ini tentunya mempengaruhi bentuk atau konstruksi bangunan itu sendiri yang memang sebelumnya belum ada. Di samping itu juga memang ada beberapa tanggapan yang menyatakan bahwa arsitektur modern ini merupakan sebuah argumen atau opini yang mengatakan bahwa sebuah hal baru dari ketidakpuasan mengenai hal-hal yang sudah terjadi di arsitektur klasik, kemudian muncullah arsitektur modern sebagai sesuatu hasil yang diadaptasi dari beberapa kesalahan tersebut. Kemudian arsitektur modern juga yang mulai muncul pada sekitar tahun 1750 di Eropa mempunyai beberapa tanda, antara lain seperti yang dikatakan tadi, kehadiran arsitektur modern seiring dengan sedang munculnya romantik klasisisme atau istilah populernya adalah neoklasik. Yang kedua, adanya tata kota ideal. Jadi memang pada tahun 1750-an memang permasalahan yang banyak timbul merupakan permasalahan permukiman yang sangat kumuh, sehingga di sini mulailah membangkitkan gagasan-gagasan kota yang ideal, bagaimana cara menata serta merancang sebuah permukiman perkotaan yang lebih humanis dan layak untuk dihuni. Kemudian adanya peran rekayasa teknologi, maksudnya bahwa sudah mulai menggunakan beberapa bahan-bahan yang dihasilkan berdasarkan dari percobaan ilmiah atau kajian ilmiah, sehingga menghasilkan sebuah komponen atau material yang baru seperti aspal, beton precast, baja, dan sebagainya. Sedangkan di Amerika, arsitektur modern mulai muncul sekitar tahun 1880-an, di mana banyak bangunan yang dibangun atau menggunakan struktur-struktur atau bahan-bahan fabrikasi tadi. Jadi memang di Amerika menggunakan beton yang dilakukan berdasarkan dengan teknologi. Kemudian ada prinsip-prinsip arsitektur modern, itu antara lain sistem firmitas atau sistem kekokohan, di mana tiang dan lantai merupakan suatu kesatuan atau saling mengikat. Ada pondasi dan penghubung lantai dasar sebagai pengikat konstruksi. Kemudian yang kedua, adanya penggunaan bahan atau hasil fabrikasi untuk penutup atau kulit bangunan, karena adanya revolusi industri yang banyak menyebabkan penggunaan bahan pabrik menjadi tren saat itu. Kemudian yang ketiga, terdapat sistem grid pada denah, tidak mempunyai pusat tertentu dan bentuknya biasanya simetri. Kemudian selalu ada bukaan-bukaan, karena pada saat itu arsitek sudah memikirkan bagaimana menciptakan bangunan yang sehat dan diantaranya dengan menggunakan banyak bukaan sebagai sirkulasi udara dan udara lebih nyaman dalamnya. Kemudian alam
alam yang dipinjam agar terlihat sebagai ornamen, tapi tidak menjadi bagian dari bangunan. Kemudian adanya kontak dengan alam baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Jadi yang dimaksudkan adalah bagaimana caranya kita mengelola sebuah lingkungan atau alam tempat bangunan itu sendiri. Apakah dia mau dijadikan sebagai bahan atau bagian dari bangunan itu sendiri, atau hanya sebagai lingkungan atau environment pada umumnya di sekitar bangunan tersebut. Kemudian ada keinginan dan sebuah lingkungan yang sehat, jarak antar bangunan berjauhan. Jadi memang kalau kita lihat di sini, melihat masa sekarang memang banyaknya permukiman atau jarak-jarak antar bangunan yang memang belum memenuhi standar. Memang poin di atas seperti alam yang dipinjam, kemudian adanya kontak, kemudian adanya bukaan-bukaan, memang akan kurang terfungsi secara optimal jika memang jarak-jarak antar bangunan itu juga tidak dilaksanakan. Kemudian arsitektur modern bertulang punggung pada teknologi. Tentunya memang ada beberapa bangunan yang sampai saat ini memang masih menerapkan prinsip-prinsip arsitektur tradisional, yaitu yang memang berasal dari nenek moyang Indonesia atau nenek moyang arsitek lampau Indonesia secara filosofi, bahwa mereka yang tidak belajar arsitektur namun paham tentang bagaimana merancang sebuah bangunan. Di samping itu, memang perkembangan teknologi sangat mempengaruhi dari arsitek sekarang, sehingga banyaknya bangunan sudah menggunakan teknologi. Namun tidak bisa kita pungkiri bahwa banyaknya penggunaan material-material yang masih alami bisa dikatakan juga sudah mampu bersaing dengan arsitektur modern sekarang. Nah, kemudian masa jaya arsitektur modern itu terjadi pada kurun waktu 1980 sampai 1890. Jadi memang yang dimaksud di sini itu di mana proses atau transisi arsitektur modern itu sudah mulai menggunakan beberapa jenis-jenis bahan fabrikasi yang sudah kita pahami yang di atas tadi, sehingga memang menciptakan sebuah perkembangan yang sangat pesat. Ditambah pada masa itu perkembangan dunia industri atau revolusi dunia industri sudah sangat maju. Nah, itu ditandai dengan mengubah proses produksi yang tadinya dilakukan di industri rumahan digantikan dengan pabrik-pabrik besar, sehingga tentunya membutuhkan sebuah fasilitas atau ruang publik yang sangat besar seperti itu. Ini ada beberapa latar belakang yang mendasari munculnya arsitektur modern, yaitu ada yang pertama, dalam dunia arsitektur seringkali terjadi perubahan yang selaras dengan perkembangan teknologi, politik, sosial, dan ekonomi. Seperti yang saya katakan tadi di awal, bahwa memang arsitektur modern ini berangkat dari beberapa ketidakpuasan atau beberapa ketidakselarasan antara arsitektur klasik yang terjadi pada masa lampau dengan sang arsitek atau beberapa ahli-ahli dalam bidang bangunan. Memang mengkaji bahwa ada beberapa persoalan-persoalan di sana yang kurang maksimal jika diadaptasi untuk zaman-zaman selanjutnya, sehingga muncul arsitektur modern. Kemudian apa yang berpengaruh di dalamnya? Itu sudah seperti teknologi, politik, sosial, dan ekonomi. Itu semua yang menjadi persoalan-persoalan yang tidak terdeteksi awalnya pada era arsitektur klasik. Kemudian terjadinya spesialisasi dan terpisahnya dua keahlian, yaitu arsitek dalam hal fungsi
ruang dan bentuk di satu pihak, dan alih struktur dan konstruksi dalam perhitungan dan pelaksanaan. Ya, tentunya kita sama mengetahui bahwa yang dimaksud di sini adalah arsitek yang dimana mendesain sebuah bangunan berdasarkan fungsi, ruang dan bentuk. Kemudian satu pihak ada yang memfokuskan diri di bidang struktur dan konstruksi dan serta perhitungan. Namun tidak menutup kemungkinan juga bahwa masing-masing pihak ini mampu melakukan masing-masing keahlian yang berseberangan tersebut. Namun tentunya dua keahlian ini sangat sulit untuk dilami selama atau sejalan, sehingga tentunya membutuhkan sebuah fokus yang sangat baik atau sebuah konsentrasi yang cukup untuk mematangkan ilmu pengetahuan. Kemudian karakteristik arsitektur modern pada umumnya. Ini yang pertama adalah menolak gaya lama, kemudian menolak bordiran atau ukiran dalam bangunan. Ini nanti masalah yang kedua akan lebih jelasnya jika teman-teman melihat gambar yang akan ditampilkan pada slide berikutnya. Kemudian menyederhanakan bangunan sehingga format detail menjadi tidak perlu. Memang kalau kita melihat pada bangunan-bangunan klasik, memang tingkat atau banyaknya detail-detail dalam setiap objek bangunan itu memang sangat banyak. Seperti yang kita ketahui, memang arsitektur klasik memiliki ornamen yang sangat sulit untuk dilakukan, sehingga membutuhkan sebuah gambar detail atau format detail. Kemudian mengadopsi prinsip dan bahan serta fungsi sangatlah menentukan hasil bangunan. Kemudian mengadopsi prinsip bahwa bahan, fungsi sangatlah menentukan hasil bangunan. Saya rasa hal ini kita sudah sangat paham, mengingat kita berada di era yang memahami bahwa dua hal ini adalah hal yang sangat fundamental. Kemudian ada memandang bangunan sebagai mesin. Kemudian ada arsitektur modern Indonesia. Jadi sejak awal tahun 1960-an, literatur barat mulai masuk ke dunia pendidikan arsitektur Indonesia. Ya, sama kita ketahui bahwa pendidikan yang masuk ke Indonesia sebenarnya beberapa berasal dari luar, atau budaya-budaya pendidikan yang sudah ada di luar kemudian dibawa masuklah ke Indonesia. Kemudian hal ini tidak lepas dari pengaruh Belanda dan Jepang serta beberapa negara-negara lainnya. Jadi karya-karya dan pemikiran para arsitek terkemuka seperti Walter Gropius, kemudian Frank Lloyd Wright, dan Le Corbusier menjadi referensi normatif dalam diskusi di kelas dan latihan di studio, sehingga karakter pendidikannya menjadi lebih akademis. Kemudian pendorong pertumbuhan arsitektur modern itu antara lain pendidikan formal yang mengajarkan dan mendorong pemikiran modern. Sebenarnya jika kita mendasari pemikiran modern seperti awal yang sudah kita pahami bersama tadi, bahwa adanya beberapa hal yang kurang selaras yang terjadi di perkembangan arsitektur klasik, itulah yang diadaptasi di arsitektur modern. Di sini saya mau katakan bahwa jika pemikiran modern yang kita teruskan berasal dari atau memahami dari arsitektur klasik, saya rasa kita harus memikirkan juga secara regional atau wilayah di mana kita berada. Karena menurut saya arsitektur modern yang ada di Indonesia itu beberapanya mengambil sebuah konsep dari arsitektur tradisional kita juga, sehingga perlunya kolaborasi untuk menghasilkan sebuah arsitektur modern yang dimana memiliki ciri khas untuk menggapai visi misi seperti yang kita ketahui, melestarikan arsitektur tradisional Indonesia.
Kemudian adanya fungsi-fungsi kebutuhan baru yang mendesak. Nah, ini seperti adanya istana, puri keagamaan, pabrik, kantor, stasiun, dan lain-lain sebagainya. Ya, tentunya memang kita ketahui bahwa sistem atau format bangunan yang terjadi pada masa klasik memang sangat-sangat gampang untuk diklasifikasi, sehingga beberapa bentuk-bentuk bangunan itu bahkan hanya beberapa yang dapat dikatakan sebagai sebuah hunian. Kemudian adanya fungsi-fungsi kebutuhan baru yang mendesak, seperti istana, puri keagamaan, pabrik, kantor, stasiun, dan lain-lain sebagainya. Ya, tentunya sama kita ketahui bahwa hal-hal seperti ini atau bangunan-bangunan seperti ini memang merupakan bangunan-bangunan yang sudah masuk ke era yang lebih pesat dari era-era klasik tersebut. Kemudian penggunaan bahan dan penanganannya sangat mudah karena segala sesuatunya dibuat direncanakan di dalam pabrik. Kemudian adanya promosi tentang keberadaan arsitektur modern melalui pameran, publikasi, dan perdebatan. Setelah itu ada perencanaan. Suatu bangunan dimulai dari kebutuhan dan kegiatan, tidak dari bentuk luar, sehingga manusia dapat menuntut apa yang dibutuhkan secara mutlak. Ya, saya rasa ini sudah sama kita ketahui bahwa aktivitas yang dilakukan menghasilkan sebuah ruang apa yang dibutuhkan. Nah, sebenarnya pada arsitektur modern itu memiliki beberapa tenggang waktu berkembangnya arsitektur ini. Jadi sebenarnya ada 3 periode. Jadi periode yang pertama itu terjadi antara tahun 1900 hingga 1929. Jadi mulai tahun 1890-an sampai dengan 1930-an terjadi sejumlah pertentangan dalam dunia arsitektur yang ditunjukkan melalui munculnya berbagai eksperimen yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok. Eksperimen tersebut diungkapkan sebagai sebuah pertentangan yang dimana dibutuhkan 40 tahun untuk mengubah arsitektur menjadi sekarang, atau apa yang dikenal sebagai arsitektur modern. Nah, jika kita gali lebih dalam, sebenarnya hal-hal yang menjadi pertentangan arsitektur itu adalah hal-hal yang sangat teknis, seperti bagaimana arsitektur jika dibandingkan dengan pendidikan, atau dibandingkan dengan seni, kemudian dibandingkan dengan ruang, kemudian dibandingkan dengan bermacam-macam aspek lainnya. Nah, itulah yang menjadi pertentangan pada periode ini. Untuk lebih mengenal arsitektur modern ini seperti apa esensi yang terkandung dalamnya. Apakah dia hanya sekedar seni, atau sebagai pengetahuan yang umum, atau sebagai sebuah ruang, menciptakan sebuah ruang, atau bermacam-macam bentuk lainnya. Apakah dia sebagai karya, apakah dia sebagai suatu pola-pola untuk menghasilkan sebuah penataan perkotaan, dan lain-lain sebagainya. Memang sangat luas. Nah, kemudian ada beberapa tokoh-tokoh yang berada pada periode ini itu antara lain sebagai berikut. Nah, kemudian periode 2 itu terjadi antara tahun 1930-an sampai 1939. Jadi pada periode 2 ini memang berkembangnya arsitektur modern sudah sampai di seluruh Eropa, Amerika, dan Jepang, yang dimana masing-masing daerah mempunyai perbedaan iklim, keadaan tanah, corak tradisi yang bisa mempengaruhi apresiasi bentuknya. Perkembangan metode hubungan ruang, bentuk, bahan, dan struktur tidak lagi bersifat universal, akan tetapi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan tempat di mana bangunan itu didirikan, mempunyai hubungan erat dengan spesifikasi kedaerahan dan keregionalan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, memang segala sesuatu atau bentuk dari arsitektur modern itu harus diadaptasi dengan di mana sih arsitek ini berada atau aliran ini berada,
sehingga nantinya hal-hal seperti ini akan mampu diadaptasi jika kita mengkaji lebih dalam mengenai di mana tempat aliran ini sedang berada, seperti itu. Sehingga muncullah sebuah kolaborasi yang dinamis, dan dengan kata lain menghasilkanlah sebuah corak atau bentuk arsitektur modern yang lain yang menjadi ciri khas dari suatu daerah tersebut. Untuk sekarang saya rasa kita lebih banyak melihat hal-hal ini di Bali. Kemudian ada tokoh-tokoh arsitektur pada periode 2 ini antara lain seperti berikut. Kemudian periode 3 itu terjadi 1945 hingga 1958. Jadi Perang Dunia II yang terjadi pada 1941 hingga 1945 itu menimbulkan kerusakan pada gedung-gedung dan rumah tinggal. Nah, faktor-faktor inilah yang menyebabkan kebutuhan akan hunian, kemudian gedung-gedung untuk perkantoran, kemudian gedung-gedung untuk industri, gedung-gedung untuk melakukan kegiatan swasta dan lain sebagainya itu semakin besar permintaannya, sehingga mulailah digunakan beberapa jenis-jenis bahan yang sangat ekonomis, kemudian perencanaan yang efisien tentang bagaimana kita mengelola suatu perencanaan. Nah, disinilah hal-hal seperti itu mulai dikembangkan. Dan di samping itu juga mulai terjadi sebuah revolusi industri, yang dimana hal ini sangat berpengaruh tentang perang yang sudah terjadi di daerah tersebut. Kemudian dalam sejarah arsitektur, berakhirnya Perang Dunia II itu membawa perjalanan arsitektur yang dapat dibaca dari dua sisi yang berlawanan. Jadi di periode 3 ini juga menimbulkan sebuah argumen-argumen yang terpecah menjadi dua, yang dimana bagi kaum yang pada periode 3 ini juga terbagi menjadi dua fase. Jadi fase yang pertama ini periode yang menyatukan antara karakter bangunan dengan fungsi. Perencanaan tidak hanya mempertimbangkan bagian dalamnya saja, tetapi juga hubungan dengan keadaan lingkungan di mana bangunan tersebut akan berdiri. Di fase 2, setelah mengalami beberapa variasi sebagai akibat kemajuan teknologi dan pandangan pada fase 1 dan periode sebelumnya. Kemudian ada beberapa ciri dari arsitektur modern sendiri. Jadi yang pertama itu ada kesederhanaan sampai ke inti dalam desain. Jadi yang dimaksud adalah melakukan sebuah transformasi bentuk-bentuk yang dibandingkan dengan gaya arsitektur tradisional yang lebih banyak diwarnai oleh detail-detail dekoratif. Jadi maksudnya arsitektur modern yang satu ini memiliki sebuah sistem atau pengelolaan yang sangat sederhana. Nah, ini juga sangat berbeda dengan elemen-elemen dari teknik atau cara mendesain bangunan klasik yang dimana sangat banyak menggunakan ornamen serta sistem-sistem pola. Kemudian yang kedua adalah elemen garis yang simetris dan bersih. Jadi yang dimaksud itu dalam hal bangunan-bangunan ikonik yang bergaya arsitektur modern memiliki elemen-elemen garis yang sangat kuat. Jadi memang tidak dibarengi dengan beberapa elemen-elemen lainnya, sehingga memang elemen garis itu sangat kokoh dan sangat solid terlihat di situ. Kemudian prinsip less is more. Jadi prinsip ini merupakan suatu istilah yang dipopulerkan oleh tokoh arsitektur modern itu Ludwig Mies van der Rohe, yang mengacu pada pendekatan minimalis pada bangunan. Jadi yang dimaksud adalah suatu elemen bangunan yang didesain secara minimalis. Jadi fungsi atau estetika itu memang didesain secara bersamaan, tidak satu persatu bagian. Kemudian adalah kejujuran dalam penggunaan material. Jadi beberapa jenis bahan material yang kerap digunakan pada bangunan bergaya arsitektur modern seperti besi, beton, kaca, dan kayu. Jadi memang penggunaan material-material tersebut akan sangat
membuat bangunan terlihat baik dalam interior maupun wajah bangunan, tanpa ditutupi atau dimanipulasi dengan penggunaan material yang artifisial lainnya. Kemudian rancangan yang terbuka dengan elemen kaca. Jadi memang ada beberapa bangunan pada arsitektur modern yang sering menggunakan elemen kaca, bahkan tanpa sedikit pun partisi yang bersifat solid atau tertutup. Kemudian ada hubungan dengan lingkungan sekitar. Ini yang sudah sangat penting untuk kita pelajari, bahwa sebenarnya mendesain itu bukan mengenai tentang fungsi, estetika, namun juga bagaimana cara melakukan adaptasi atau melakukan komunikasi dari bangunan yang kita lakukan dengan lingkungan atau alam sekitar, sehingga muncul sebuah desain yang dinamis antara bangunan dan alam sekitar. Saya kira cukup sampai di situ presentasi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan terima kasih atas perhatiannya.